Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo brosis, om, tante, dan om opa yang ada di mana kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Saya Max. Kali ini kita selesai lagi mengerjakan satu buah mobil yang keren, ganteng, gagah, tapi nggak banyak di pasaran, yaitu mobil Dodge Journey ya, yang XXT. Ini tahun 2012, warna hitam. Sudah selesai kita detailing. Jadi ini mobil sudah kita pegang selama hampir 2 tahun. Jadi ini lagi maintenance. Bisa dilihat warnanya tuh tetap kinclong, tetap kilat, kayak mobil baru keluar dari showroom. Nah, bagi kalian yang mobilnya mau juga kinclong seperti ini, bisa langsung kontak saya. Nomornya ada di bagian deskripsi. Tanya-tanya dulu juga boleh. Nah, kebetulan unit yang di depan kita ini juga mau dijual ya sama ownernya. Dia mau ganti mobil yang lebih keren lagi. Nah, ini mungkin dilepas harga 200 nego. Yang minat bisa langsung kontak saya aja pokoknya ya. Ini tahun 2012. Sekalian kita review apa aja yang ada di mobil ini biar kalian tahu ya sebelum membeli. Nah, bagi kalian yang lagi cari mobil premium, mewah, keren, dan nggak pasaran, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian ya. Dan harganya tuh under 200 juta. Ini adalah Dodge Journey tahun 2012. Yang minat langsung aja kontak saya, nomornya ada di bagian deskripsi atau ada di sini nih. Oke, call duluan supaya nggak keduluan dibeli orang. Nah, yuk sekarang kita review mobil ini dari bagian depan, samping, belakang, interior, mesin. Pokoknya yang mau beli harus lihat bener-bener ya apa aja fiturnya yang ada di mobil ini. Oke, kita lihat di bagian depannya ini. Ini ada palang kayak menyintang ini, plus kita harus positif karena ini tandanya positif. Yeah. Ada grill-grill warna hitam, ini kelihatannya sih keren banget ya, depannya ini gagah banget, keker istilah katanya ya. Dengan lampunya ini kotak-kotak, ada lampu utama, lampu jauh, lampu sen. Jadi ini semuanya masih kristal multireflektor dengan lampu halogen biasa. Di bawahnya ada fog lamp ya. Ini juga masih kristal multireflektor biasa, tapi belum dilengkapi dengan sensor-sensor parkir. Oke, tentunya pajaknya hidup ya. Ini kita beli yang kita jual dengan pajak kondisinya hidup. Nih gambarannya bagian depannya. Kemudian velgnya sendiri ya sudah cukup lebar dan cukup ganteng. Ini kebetulan menggunakan ban Toyo ya. Ban Toyo kondisinya ya 75% lah, dengan profil bannya 255/50 ring 19. Kalau mau keren tinggal dicat abu-abu gitu, metalik kayaknya lebih keren. Pengereman depan sudah menggunakan cakram dan bagian belakang juga sudah menggunakan cakram. Kemudian lampu sennya itu ada di bagian fender ya, nggak ada di spion. Terus dia ada over fender karena ini kayak mobil-mobil SUV, ada Jeep gitu, jadi ada over fender keluar bikin kelihatan lebih maco. Ada talang air dikasih warna dop, ada roof rail, tinggal dikasih box saja atasnya jadi keren banget. Terus handle pintunya model tarik dengan smart entry kiri kanan ya, sesuai dengan warna bodi juga dicat. Ini warnanya hitam, nggak dikasih chrome, jadi kelihatannya benar-benar mobilnya maco. Di bawahnya juga ada fender ya. Kalau catnya ya lecet-lecet pemakaian wajar ya, cuman tapi sudah kita detailing jadi benar-benar sudah maksimal baretnya. Nah, ini bagian belakangnya sudah cakram juga. Velgnya ring 19 jadi kelihatannya tuh udah lebih lebar ya. Dan bannya ini ban Toyo. Masih cukup tebal lah, 75% sampai 80% kondisinya. Oke, sekarang kita di bagian belakangnya. Nah, bisa dilihat warnanya pokoknya mantap banget ya. Basah banget, banjir lah pokoknya ya kinclongnya. Oke, kita lihat dari bagian atas. Wih, ada yang pakai topi koboi. Ini nggak tahu variasi kayaknya ya. Halo. Ada antenanya ya. Terus ada kayak apa ini namanya, spoiler tapi nyatu sama body. Terus ada lampu rem LED nya juga. Di sini ada defogger, ada wiper tentunya, ada bacaannya Dodge. Nah, ini lampunya sudah LED ya, lampu rem dan lampu malamnya, cuman lampu mundur dan lampu sennya masih menggunakan halogen. Modelnya tuh belakangnya seperti ini. Di depan lagi bongkar-bongkar mobil. Nah, di bagian bawahnya ada reflektor juga ya, ini nyala ya, kiri kanan. Terus ada knalpot standar, ban serepnya di bawah, ada kamera mundur sudah bawaan dari OM multimedianya. Buka bagasinya tuh dari sini ya. Cukup berat pintunya, bahannya tebel-tebel.
Oke, ini dia bagasinya. Kita terangin lagi. Di sini ada tempat minum, ada power outlet. Ini ternyata 7 seater. Bisa dibuka nih belakangnya, dan ada lampu nih. Ya. Ini speaker ya. Speaker, terus di sini ada buat taruh barang. Kunci-kunci ya, bisa di sini semua. Nih kondisinya luas banget sih, kalau diturunin ini bisa masuk koper 4 yang besar ya, besar banget. Tapi belum power back door ya, masih manual kiri kanan, model tarik seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian mesin. Oke, sekarang kita di bagian mesinnya ya. Mesinnya ini ada bacanya dual VVT 2.4L. Emang dia menggunakan 2400 cc ya, dengan 4 silinder. Tenaganya dihasilkan di 168 horsepower dan torsi maksimalnya di 220 Nm. Oke, nah rangka-rangkanya sudah dicat sesuai dengan warna bodi dan sudah ada peredam mesinnya juga. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya. Ya, ini dia kuncinya seperti ini. Ada tombol lock dan unlock, ada buka power back door ya, padahal nggak ada di sini. Sama ada tombol panik nih, panik kalau kita cari mobilnya nggak ketemu, tekan aja ya. Terus di sini sudah dilengkapi dengan smart entry, jadi kalau kita mau kunci tinggal tekan aja. Kalau mau buka tinggal buka. Pintunya bahannya bagus banget ya, tebal-tebal banget nih, berat. Terus ini sudah soft start semua. Ini handle-nya model tarik dan warnanya chrome. Ini spionnya sudah bisa auto retract tentunya. Setelan spionnya yang auto cuman bagian kiri kanan aja ya untuk power window-nya, yang belakang belum, buat kunci power window, dan ini buat lock dan unlock pintu. Ada speaker lagi di sini, ada card holder. Oke, sekarang kita mau nyalakan mesinnya. Ya, ini dia interiornya, cukup keren ya, walaupun tahun 2012 sudah modern banget. Kursinya sayangnya belum kulit, tapi ini sudah elektrik ya, buat maju mundurnya, naik turunnya. Tapi buat recliningnya, sadarannya masih manual. Jadi ini yang elektrik cuma bagian kursi bawahnya aja. Oke, sekarang kita nyalakan, dia sudah keyless. Ini setirnya, ini di speedometernya. Ini start stop engine di sini ya. Nah, itu dia. Ada bacanya Dodge. Oke, ini dia speedometernya. Di sebelah kiri ada RPM, ada suhu mesin, ada bensin ya di sini, dan ini kilometernya. Di tengahnya ada IMID warna merah dan warna hitam. Kilometernya cukup lumayan ya. Tapi ini standar lah, 150.000 buat 9 tahun ya, dibagi aja berarti kurang lebih 15.000 ya setahunnya. Karena dipakai buat harian dan ini masih sehat banget ya mobilnya. Oke, terus ini setelan-setelannya ya. Setelan-setelannya di tengahnya terdapat trip info ya, trip info, the tire bar, bicycle info gitu ya. Tuh setelan tuh ada di sebelah sini nih. Oh, ada ngomongnya juga nih, listening, say a comment, say help. Dengar gak? Wah, keren ya. Dia touchscreen juga nih. Oke, kita bahas setirnya dulu. Ini ada bacaannya Dodge. Warna setirnya keren banget, silver dan hitam. Ada airbagnya, angkat telepon di sini. Ini setelan medium di situ ya. Di Speedo ini buat cruise control, tapi di belakangnya ini ada setelan buat nih, ini. Kiri kanan tuh ada setelan buat multimedia juga loh. Nih. Kelihatan nggak? Oke. Terus, nah di sebelah kirinya sendiri ada setelan wiper, ini bisa di setel juga kecepatannya. Nah lampunya sendiri nggak ada di sini ya, lampunya udah dipindah di sini. Ini setelan keterangan lampu dan lampu speedometer. Ini kayak lampu tambahan ya, bawaannya nggak ada. Ini AC-nya ada chrome dan silver gitu. Ini soft touch semua loh, keren ya. Soft touch. Ini panelnya ini hitam dop, mewah ya, dilingkari dengan krum-kruman. Terus ini kamera mundurnya seperti ini ya, jelas banget ya, gede lagi.
Di sini ada radio, ada player, kontrol, climate, phone, setting. Gitu ya. Ini bisa angkat teleponnya nih. Semua touchscreen sih. Cuma kayaknya belum connect ke HP ya. Oh, ini connect ke HP-nya ini nih. Cuma lewat Bluetooth ternyata. Oke. Ini OEM-nya. Oke, sekarang kita lari ke bagian AC-nya ya. Sudah ada defogger depan belakang, traction control, hazard di sini, tombol AC. Kita nyalakan AC-nya. Sudah dual zone. Tombol AC-nya ternyata ada di sini ya. Nongol di sini dia. Di sini ada buat disk. Ini kayaknya memori ya, buat memori di sini. Ini buat disk. Di situ ada tempat taruh barang, tempat taruh minum. Kemudian ini giginya ada PRND dan ada triptoniknya di sini. Otomatis ya. Ini tempat taruh barangnya. Ini ada kuncinya lagi, bawa serep. Kalau serep jangan ditaruh sini sih harusnya ya. Di bawahnya juga ada tempat lagi tuh. Kalau ketinggalan takutnya bahaya nih. AC-nya masih dingin banget. Ini ada warna silver nyambung sono ya. Ada airbag-nya juga tentunya. Semuanya soft touch loh. Kalau dipakai soft touch. Nah, ini ada tempat penyimpanannya yang nggak terlalu besar. Kursinya sayangnya belum kulit ya. Nah, ini door trim sebelah kirinya. Di sini ada kaca ya. Ada vanity mirror-nya tuh dengan lampu. Ada sunroof. Wih, keren, ada sunroofnya. Ini buat buka sunroofnya. Ini buat taruh kacamata tentunya. Wah, sudah naik. Buat kaca tengahnya. Ini ada lampu juga. Ini kalau matinya gimana ya? Nyala mulu dia. Ngikutin lampu pintu ya. Cuma kayak pesawat nih, bisa digeser-geser gitu. Tuh, LED warna putih sudah. Di sini sun visor-nya ada kaca juga buat supir, vanity mirror dengan lampunya. Halo, halo. Wah, pokoknya ini mobil keren banget sih. Under 200 juta lagi ya. 200 juta kurang sedikit lah. Kayaknya langsung dilepas sama bapaknya nih. Kondisinya oke lah. Ya, oh ya, ini rem tangannya masih manual, belum elektrik. Cuman ini mobil tahun 2012 dengan kondisi seperti ini sangat mewah. Cukup mewah, cukup ganteng. Coba kita lihat ke baris keduanya. Oke, sekarang kita ke bagian row kedua. Nah, ini row keduanya sama kayak di depan ya, sudah soft touch semua, warna krem. Wih, ini empuk banget, empuk banget. Ini model tarik. Ini sudah power window, cuma belum elektrik. Ini ada parfum. Terus ada card holder dan ada speaker. Speakernya rapi ya, nggak kelihatan. Nah, ini dia bagian tengahnya, jadi cocok juga buat keluarga dan bos. Di sini ada buat tengahnya. Aduh. Armrestnya, wih keras banget. Harus pakai tangan kanan kayaknya nih. Tarik dikit. Nah, oh dia ngikut sama headrestnya ke bawah. Di sini ada card holder buat taruh minum ya. Ini udah dijepitan di sini dia, makanya agak berat. Oke, kita balikin lagi. Kalau dikulitin kayaknya lebih mewah ya. Kulit warna hitam atau warna kayak di door trim ya. Nah, ini ada lampu lagi kayak di depan, model pesawat. Dan di belakangnya juga ada lampu kalau kita mau ambil barang. Dia nyala. Yuk, kita duduk sekarang. Udah ada SOFIC-nya juga ya. Kita masuk ke dalam. Wow, ternyata ini dalamnya cukup luas. Legroomnya jauh banget. Di situ ada casan juga, power outlet. Ada tempat penyimpanan barang ya di sini ya. Ini buat naruh barang juga gantung. Tapi sebelah sana nggak ada, cuma di sebelah supir aja. Terus AC-nya nih sudah double blower. Setiap kursi sih, setiap row 2 dan row 3 tuh ada dua-dua nih AC-nya. Dan ini setelan AC-nya nih. Mewah sih setelan AC-nya. Jadi bisa atur panas juga, ada buat ngatur suhunya dan ada buat arah anginnya. Wow. Berarti ini buat setelan depan ya. Emang belakang ada kakinya juga AC-nya ya. Wah. Jadi mungkin ini nyatu sama depan ya. Yang pasti ini setelan AC-nya keren banget. Oke. Tuh penampilan baris keduanya. Headroomnya juga masih oke sih. Tapi yang paling mantap itu legroomnya nih. Saya tingginya 165an. Ini masih nyaman banget. Tinggal nyosor lagi. Luas banget. Oke, ini dia penampilan depan dari baris kedua.
masih oke banget ya, dan masih keren banget di tahun 2021 ini. Ya, sekianlah review singkat saya di mobil Dodge Journey ya, yang ada di depan kita ini, warna hitam. Sekalian kita menawarkan ini mobil dijual tahun 2021 sekarang. Yang minat langsung kontak saya ya. Nomor saya ada di bagian deskripsi atau ada di sini nih, biar enak. Langsung aja mau call atau WhatsApp, mumpung mobilnya masih ada. Kalau cepet mobilnya masih ada di sini ya, bisa langsung cek ke TKP, lihat-lihat, karena di mobil dipakai harian juga. Kondisinya tadi saya udah jelaskan dari bagian depan, samping, belakang, interior, mesin, sampai ke seluruhnya. Nah, kondisinya tuh masih oke banget. Ringnya sudah ring 19, terus sudah ada sunroof, sudah keyless, sudah ada smart entry, depan belakang sudah menggunakan cakram untuk pengeremannya. Ini tempat bensinnya ya, sebelah sini. Bensinnya selalu Pertamax tentunya. Pertamax turbo lagi jangan ya. Oke, karena mobil gini nggak ya cocok lah kalau diisi Pertalite. Terus lampunya sudah LED ya, dan tampangnya tuh keren banget sih, gagah banget dari bagian belakang nih. Nah, bagi kalian yang mobilnya pingin kinclong juga, nggak, kita iklan dulu ya. Selain mobilnya dijual, kita iklan. Yang mau poles-poles, detailing, nano ceramic coating, PPF, bisa langsung hubungi saya. Nomornya di bagian deskripsi tentunya. Itu dia mobilnya. Wis, kinclong banget sih, parah, mantap. Oh ya, untuk prosesnya apa aja yang kita kerjakan itu kita ngilangin jamur kaca, jamur bodi, kerak-kerak ya. Kita bersihin mesinnya, interiornya, velgnya, lampu-lampunya, ngilangin baret, terus terakhir kita lapisin wax atau dilapis dengan nano ceramic coating atau dilapis dengan PPF, protection film. Nah, yang mau tanya-tanya langsung aja kontak saya ya. Untuk harganya, untuk mobil baru itu pasti ada promonya, spesial harganya. Oke, kayaknya sekian dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Intinya yang mau mobil ini cepat kontak saya. Oke, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.